that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter. Nama saya Rahmat Abdul Setia, NIM 1984-241-1054. Di sini saya menjelaskan tentang konsep pasar oligopoli. Konsep pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya diisi oleh sedikit produsen dengan interaksi yang intens, tempat terjadinya jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga pelaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lainnya. Salah satu contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah pasar penerbangan. Sebagian besar perusahaan penerbangan di Indonesia cenderung independen dan tidak terafiliasi satu sama lain. Saat ini, di negara kita, pemain besar dalam industri penerbangan dikuasai oleh Garuda Group dan Lion Group. Adapun Sriwijaya Group berada dalam posisi menjalin kerjasama operasi dengan Garuda sehingga berada dalam naungan Garuda Group. Pemain lainnya ialah AirAsia, tapi size rute penerbangan yang dikuasai relatif kecil ketimbang dua pemain besar lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sofiani, NIM 198424211017 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B19. Saya dari kelompok 5 Pasar Oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta empiris dari berita tersebut. Fakta empiris dalam berita KPPU putuskan 7 maskapai bersalah kasus kartel tiket pesawat. Fakta empiris yang pertama adalah KPPU menyatakan 7 maskapai terbukti melakukan kartelisasi atas harga tiket angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Untuk fakta empiris yang kedua, 7 maskapai yang jadi terlapor atas kasus tersebut antara lain PT Garuda Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan yang terakhir PT Wings Abadi. Fakta empiris yang ketiga, KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas pasal 5 dalam jasa angkutan udara tersebut. Fakta empiris yang keempat, perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU atas layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri di wilayah Indonesia. Fakta empiris yang kelima, terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan. Fakta empiris yang selanjutnya, terdapat concert action atau paralelisme para tujuh maskapai sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha atau meeting of mind dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Fakta empiris selanjutnya yaitu concert action atau paralelisme tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha atau meeting of minds dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen. Fakta empiris yang terakhir, memperhatikan berbagai fakta-fakta pada persidangan, maka majelis komisi memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5, namun tidak terbukti melanggar pasal 11 sebagaimana diatur oleh UUD nomor 5 tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Ella Devi Luki, NIM 19804241004 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B19 kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi pasar. Identifikasi pasar pada industri pesawat. Industri pesawat terbang berada dalam pasar yang cenderung oligopoli. Oligopoli ialah pasar dengan penawaran satu jenis barang atau jasa dikuasai beberapa perusahaan. Umumnya,
jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10 oligopoli memiliki struktur pasar sendiri. Industri pesawat terbang merupakan bentuk pasar oligopoli di Indonesia. Industri pesawat terbang merupakan salah satu bentuk pasar oligopoli dikarenakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, hanya terdapat beberapa pengusaha saja tetapi pembeli lebih banyak. Yang kedua, barang bersifat homogen tetapi terdiferensiasi. Yang ketiga, pengusaha di pasar oligopoli memiliki keterampilan dalam menentukan nominal harga. Kemudian yang keempat adalah para pengusaha bersaing sangat kompleks antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Dalam hal ini, persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Kemudian yang kelima, pengusaha baru dapat terjun ke dalam oligopoli meskipun sangat sulit dalam bersaing. Karena dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran atau predatory pricing, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Kemudian yang terakhir adalah sistem harga yang kaku, karena sifat yang hanya terdiri dari beberapa pengusaha saja dalam pasar ini. Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Promosi apa yang dilakukan industri penerbangan? Promosi yang pertama adalah menggunakan advertising. Advertising ini bertujuan untuk meningkatkan awareness publik akan eksistensi industri penerbangan, sehingga memudahkan dalam menjaring konsumen baru maupun melakukan kerjasama antar industri kedirgantaraan. Promosi yang kedua yang dilakukan adalah melalui personal selling atau penjualan pribadi. Penjualan ini biasanya terjadi pada saat mengikuti pameran, kedirgantaraan yang berskala nasional dan internasional. Biasanya personal selling melibatkan pihak ketiga seperti pemerintah maupun perusahaan yang mempunyai kegiatan dalam menjembatani antara calon konsumen terhadap produsen. Nama saya Anastasia Prasasti, NIM 19804241530 dari kelompok kelima. Saya akan menjelaskan tentang masalah KPPU menyatakan 7 maskapai penerbangan udara nasional terbukti melakukan pelanggaran tarif tiket pesawat. Dilansir dari berita CNN Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan bahwa 7 maskapai penerbangan terbukti melakukan kartelisasi atas harga tiket pesawat berjadwal penumpang kelas ekonomi di dalam negeri. Majelis Hakim KPPU membacakan putusan atas perkara nomor 5/KPPU 1/2019 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Adapun pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dan pasal 11 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 7 maskapai yang dilaporkan melakukan kartelisasi atas harga tiket tersebut antara lain PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nem Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. KPPU dan Majelis Komisi dalam kasus ini menilai bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas pasal 5 dalam jasa angkutan udara. Struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat atau tight oligopoli. Terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan. Terdapat concerted action atau paralelism pada 7 maskapai, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha, meeting of minds, dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Concerted action sebagai bentuk meeting of minds di antara para terlapor tersebut tidak memenuhi unsur perjanjian di pasal 11. Terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia. Adanya implikasi pandemi corona virus disease di 2019 COVID-19 yang telah berdampak besar pada perekonomian nasional dan upaya pemulihannya, termasuk atas pelaku usaha industri penerbangan. Memperhatikan berbagai fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5, namun tidak terbukti melanggar pasal 11, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betsy Boki Manufandu dari kelas B19 NIM 198042490002. Dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dengan tingkat pergerakan masyarakat yang juga rendah, penyelenggaraan transportasi khususnya transportasi udara bukan hanya merupakan kegiatan usaha yang mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi tetap harus dilaksanakan untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari adanya penyelenggaraan transportasi udara yang baik dapat dilihat dari tingginya koneksivitas perdagangan. Akan tetapi sering terjadi kasus persaingan tidak sehat antara pelaku usaha dan sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dari jasa layanan transportasi udara. Oleh sebab itu, dari sektor transportasi udara haruslah memiliki power of economic regulation, yaitu kekuasaan pemerintah untuk mengelola pasar. Menanggapi hal tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 1999 dinyatakan sebagai hari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek persaingan tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ruang lingkup undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan pasar, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tata cara penanganan perkara, sanksi-sanksi pengecualian. Dari beberapa poin-poin yang terdapat di dalam undang-undang tersebut, maka perlu adanya penindakan tegas yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antara pelaku usaha. Pemerintah perlu memberlakukan sanksi yang tegas berupa
hukuman atau denda kepada negara agar para pelaku usaha tidak lagi melakukan persaingan tidak sehat.